Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi, selaku moderator dari kelompok 2 kelas B, yang akan mempresentasikan tugas filsafat ya, yang judulnya Kebenaran Filsafat Komunikasi. Next. Oke, berikutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Ali Fajilani, ada Ana Kurniasi, ada Eldin Akil Nasrullah, ada Mikdad Syadid, sama ada Muhammad Fadilah Samudra. Next. Oke, untuk materi berikut akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Roda sebuah mobil berbentuk segitiga. Itu salah satu contohnya. Kenyataannya, bentuk roda adalah bundar. Karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek, maka dianggap keliru. Namun, saat dinyatakan bentuk roda adalah bundar dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan dianggap benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif. Karena suatu objek memiliki banyak aspek, maka sulit untuk mencakup keseluruhan aspek. Pertanyaan tentang kebenaran banyak diperdebatkan oleh teologiwan, filsuf, dan ahli logika. Salah satu cara sederhana untuk mempelajari suatu subjek adalah menentukan segala sesuatu yang bisa benar atau salah, termasuk pernyataan dan proposisi, kepercayaan, kalimat, dan pemikiran. Kebenaran menurut para ahli. Beberapa ahli berpendapat sebagai berikut. Kebenaran adalah sebuah cermin di dalam Tuhan. Cermin itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Tiap-tiap orang memungut satu keping, lalu mereka bercermin dan mengira telah menemukan kebenaran. Menurut Moj Aldi, MA, dan Anzal RF. Kebenaran mungkin memang bisa disembunyikan, belok salahkan, tapi kebenaran selamanya tak akan pernah bisa dikalahkan. Menurut Lenang Manggala. Kebenaran itu absolut jika memiliki definisi yang sama. Menurut Muhammad Ilham Prayogo. Benar pada dasarnya adalah persesuaian antar pikiran dan kenyataan. Proposisi batu lebih ringan daripada kapuk merupakan posisi yang salah. Sebaliknya, proposisi bumi bergerak mengelilingi matahari merupakan proposisi yang benar. Penentuan benar dan salah untuk proposisi tersebut didasarkan kepada kesesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ukuran kebenaran kedua yaitu tidak adanya pertentangan dalam dirinya. Suatu proposisi dinyatakan benar jika tidak ada pertentangan dari awal hingga akhir. Proposisi yang termasuk ke dalam prinsip ini yaitu, ia adalah orang yang jujur yang suka menipu. Pertentangan juga terdapat dalam pernyataan yang tidak dapat ditangkap pengertiannya. Seperti pernyataan, Tuhan dapat membuat batu yang lebih besar dari dirinya. Pernyataan tersebut adalah contoh pernyataan yang salah karena tidak menghadirkan maksud yang pasti. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada validitas. Sedangkan istilah validitas berasal dari kata validus, yaitu dari bahasa Latin yang berarti kuat. Valid dalam kaitannya dengan logika berarti sah, kuat, atau sahih. Digunakan dalam arti penentuan valid tidaknya suatu proporsi. Suatu proporsi dikatakan valid jika kesimpulannya berakar dalam premis-premisnya, atau premis-premisnya mengandung kesimpulan yang bersangkutan. Validitas suatu proporsi tergantung pada bentuk argumen dan tidak ditentukan oleh isi proposisi tersebut yang dinilai berdasarkan benar atau salah. Berarti, validitas dari suatu proposisi tidak tergantung pada kebenaran dari pernyataan tersebut. Contohnya, 1. Semua mantan presiden adalah orang bertanggung jawab. Yang kedua, Soekarno adalah orang bertanggung jawab. Yang ketiga, jadi Soekarno adalah mantan presiden. Contoh di atas merupakan contoh argumen yang tidak valid dilihat dari masalah bentuk logika. Walaupun semua pernyataannya adalah benar, kebenaran dan kesalahan adalah bagian dari proposisi atau pernyataan individu, sedangkan validitas dan ketidakabsahan merupakan bagian dari suatu argumen. Hubungan antara proposisi benar atau salah dan argumen yang valid atau tidak merupakan hal yang sangat penting dan rumit. Suatu argumen mungkin valid bahkan jika salah satu premisnya tidak benar. Setiap argumen memiliki hubungan antara premis-premis dan kesimpulannya. Hubungan ini dapat dipertahankan sebagai argumen yang valid bahkan jika kebenarannya diperdebatkan.
terdapat banyak kombinasi kemungkinan premis dan kesimpulan benar atau salah dalam argumen yang valid atau tidak. Next. Untuk materi selanjutnya, silakan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktian, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis objek dan sikap epistemologis dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi, yang disesuaikan dengan metodologisnya. Hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian dalam hal kebenaran ilmiah yaitu bahwa kebenaran dalam ilmu harus selalu merupakan hasil persetujuan atau konvensi dari para ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Kebenaran ilmiah menurut Konrad Kebung paling tidak memiliki 3 sifat dasar, yaitu struktur kebenaran ilmiah bersifat rasionalogis, isi empiris, dan sifat pragmatis. Ada 3 macam sifat kebenaran ilmiah, yaitu yang pertama, struktur yang rasionalogis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah yang bersifat transisional, maka semua orang yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik, dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. Sifat rasional harus dibedakan dengan sifat masuk akal. Sifat rasional terutama berlaku untuk kebenaran ilmiah, sedangkan masuk akal biasanya berlaku bagi kebenaran tertentu di luar lingkup pengetahuan. Sebagai contohnya yaitu tindakan marah dan menangis atau semacamnya. Dapat dikatakan masuk akal sekalipun tindakan tersebut tidak rasional. Yang kedua ada isi empiris, kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Hal ini tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu, spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek apakah pernyataan tersebut juga benar secara empiris. Yang ketiga ada isi pragmatis. Sifat pragmatis berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, yaitu logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Pada akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebenaran ilmiah bersifat pasti atau sementara. Jawaban atas pertanyaan ini memunculkan 2 pandangan yang berbeda, yaitu kaum rasionalis yang menekankan kebenaran logis, rasional, dan pandangan kaum empiris yang menekankan kebenaran empiris. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kebenaran non-ilmiah. Seringnya orang-orang memandang 3 hal yang berikut sebagai kebenaran yang tidak ilmiah, karena disebabkan sifat cara yang sederhana, penuh dengan kira-kira, serta tidak dapat dijangkau oleh alat indera manusia. Hal ini tercakup pengetahuan biasa, mitos, dan wahyu. Yang pertama, pengetahuan biasa. Secara sistematik, pengetahuan manusia biasa berkembang menuju kepada yang lebih berkualitas atau valid. Validitas tersebut sangat ditentukan oleh kerangka dasar pemikiran dan landasan epistemologi serta bentuk pengalarannya. Semakin logis teruji di dalam penerapan, maka pengetahuan itu disebut ilmiah. Yang kedua, mitos-mitos sebenarnya bagian dari folklore atau cerita rakyat dan hikayat. Kualitasnya setingkat dengan legenda dongeng. Mitos itu diturunkan secara subjektif, dalam arti kebenarannya hanya berlaku di mana berlaku dalam masyarakat, dan tidak ada kaitan antara pengalaman dan penuturan. Mitos berarti menghindar realitas, bukan menghadapi realitas. Seperti ruwatan patung sejati yang dianggap simbol yang dapat menghindarkan malapetaka. Yang ketiga, wahyu. Arti wahyu secara umum adalah bisikan, isyarat atau petunjuk, ilham, perintah, perundingan rahasia dalam syara-syara wahyu. Syara-syara wahyu yang pengetahuan diperoleh Nabi atau Rasul yang berasal dari Allah dengan perantara, tidak melalui perantara malaikat, seperti malaikat, mimpi, indera, lonceng. Manusia tidak akan mengetahui hakikat wahyu. Selanjutnya,
Selanjutnya ada makna kebenaran filsafat komunikasi. Boleh next. Makna penting kebenaran. Dalam konteks interaksi sosial, terdapat sejumlah hal sehingga kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam peradaban. Yang pertama ada ketiadaan integritas dalam komunikasi antar manusia akan berbuntut pada penggusuran otonomi individu. Yang kedua ada pentingnya komitmen kebenaran adalah bahwa kebenaran menunjukkan rasa menghargai orang lain sebagai tujuan bukan sebagai alat. Yang ketiga ada kebenaran merupakan unsur yang esensial bagi kelancaran proses demokrasi. Menurut Habermas, negara hukum modern berciri demokratis jika terjadi komunikasi politis, interaktif antara ruang politik dan sistem politik. Boleh next. Kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat terdiri dari 4 aspek, yaitu objek materi, forma, metode, dan sistem yang terkait dalam kebenaran. Yang pertama ada objek materi. Mempelajari segala sesuatu yang ada, kebenaran ilmu pengetahuan filsafat bersifat universal, yang berarti tidak terkait dengan jenis-jenis objek tertentu. Yang kedua ada objek forma. Kebenaran ilmu pengetahuan filsafat itu bersifat metafisik, meliputi ruang lingkup mulai dari konkret khusus sampai kepada abstrak universal. Yang ketiga ada metode, terarah pada pencapaian pengetahuan esensial atas setiap hal dan pengetahuan esensial daripada segala sesuatu yang terkait yang utuh. Yang keempat ada sistem, kebenaran bersifat dialektis, senantiasa terarah kepada keterbukaan bak masuknya ide-ide baru dan pengetahuan baru yang semakin memperjelas kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 kelas B. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.